Pas buka kamar, posisinya tuh cewek di belakang pintu. Jadi ini pintu, ini ceweknya. Dia tuh ke dalam keadaan nggak pakai celana. Makanya nih, di mana nih orang ya keberadaan? Tunggu. Mungkin kedengeran anaknya nangis, dia tiba-tiba keluar dari kamar depan. Bingung nggak? Hai. Ada sedikit tadi ngobrol ya kan, pengen Iya. tahu sih mau cerita apa sih lah gitu kan. Betul. Baru lokasi kisi-kisinya aja. Iya, kayak, wah, baru itu kayaknya 10% dari 100%. Baru 1% doang. 0,01 kayaknya. Aduh, itu ngeselin sih. Bukan Iya. ngeselin sih, maksud gue nggak habis pikir aja maksudnya. Di luar Nurul banget kan? Iya, di luar Iya. prediksi BMKG. Bener ya, banget. udah bukan hujan, badai, petir enggak. lagi gitu kayaknya. Halilintar Udah kayaknya. bencana alam kayaknya. Bencana alam banget. Itu kayaknya mau kiamat kayaknya. Pasti lah. Heeh. Pasti semua perempuan kalau yang ada di posisi itu pasti itu udah nggak tahu lagi sih. Nggak tahu sih. Karena selama ini aku tuh nggak pernah nyangka juga kan ya ada di posisi ada di posisi sekarang gitu. Karena biasanya kan berseliweran di FYP kalau lihat itu kan paling kita cuma jadi penonton lah. Kayak ya ampun gimana ya rasanya kayak Sekarang lo jadi iya sekarang jadi gue yang merasakan gitu kayak kok bisa gitu loh ya. Benar-benar di luar prediksi BMKG sih. terus lo tapi di luar itu semua kesibukan lo sehari-hari apa? Sebenarnya kalau kemarin tuh sempat jadi host live juga, host live streaming yang di aplikasi itu kan, ya. yang sudah ditutup ya kan. Terus paling sekarang kesibukannya ya sedang mencari kegiatan baru dan ya mengurus anak di rumah saja. Oh, udah punya baby. Udah 4 tahun sama 2 tahun. Dua. Semua nggak kelihatan. Alhamdulillah banget ya. Iya. Kayak masih gadis kan. Bisa dapat berjaka lagi kayaknya, Mak. Lagi cari koko gemes boleh. Seger daddy ya. Langsung opa. Oke. Lumayan kan? Iya. Iya sih. Tapi udah, by the way tunggu. Lo udah resmi. Belum. Masih jadi janda bodong ya, Mak? Iya. benar. Masih jadi Belum ada surat-suratnya. Bang, ya ampun. Makanya nih, di mana nih orang ya keberadaan? Tunggu. Ini kalau gue boleh tahu, masa lo kondisinya udah berapa lama sih ditinggalin? Sebenarnya kalau misalkan yang dianya nggak balik-balik banget sampai sekarang itu dari bulan Agustus. Dan itu tanggal 9 sih lebih tepatnya. Itu di pertengahan 9 itu sampai sekarang belum? Nggak balik-balik. Malah kan jadi tuh kayak kita tuh sebenarnya di Bogor tuh kan belum punya rumah sendiri ya kebetulan, kayak masih ngontrak gitu loh istilahnya. Nah semenjak aku pindah ke kontrakan yang ada di salah satu daerah itu nggak bertahan lama sih, kayak dari Juni sampai bulan September doang. Terus pas dari bulan Agustus itu, semenjak yang ke gap kedua kalinya itu, dia tuh udah nggak pernah balik sama sekali. Oh, sebelumnya udah pernah ke gap? Kebetulan pernah. Tapi sebenarnya mungkin itu tuh udah lama banget. Cuma aku tuh ngerasa kayak nggak mungkin lah gitu. Karena sama suami tuh beda jauh, Kak. Gue tuh 29, suami tuh 42. Oke. Dan si ceweknya ini, lu tau berapa, Kak? Berapa? Coba tebak dulu. 19. Iya, 19-20. Dan itu tuh orang yang pernah gue bantu. Jadi Ini cewek ini siapa sih sebenarnya? Tunggu. Kita runtutin berarti. Oke, lu mau cerita nih cewek. Nih cewek ini siapa dulu? Nah, gini ya ceritanya dari awal kali ya. Oke. Jadi dulu tuh semenjak gue pindah ke Bogor tuh kan 2019. Terus gue pindah rumah awal 2021 dalam keadaan gue hamil anak kedua. Itu sekitar kayak 4 bulanan gitu. Dan karena di daerah situ gue nggak ada keluarga sama sekali, terus ada si anak ini yang udah gue anggap saudara sendiri, yang laki gue anggap anak sendiri, karena dia tuh broken home. Jadi sama keluarganya tuh kayak diasingkan. Kita kasihan dong, ya nggak sih? Kasihan nggak sih ngelihat udah cewek, terus masih sekolah, terus tinggalnya tuh katanya di rumah neneknya, dan dijadikan sapi perah. Siapa yang nggak iba gitu ngedenger cerita seperti itu? Akhirnya ya udahlah, kata si laki ini bilang, kata suami lo. Kata suami gue bilang, yaudah buat nemenin kamu di rumah, karena kan kamu lagi hamil juga, apalagi semakin bulan kan kehamilan semakin gede dong, butuh temen buat di rumah, katanya gitu. Gue pikir oh ya udah gitu, karena kan gue nggak ada siapa-siapa di situ, nggak kenal juga sama siapa-siapa. Akhirnya gue ajak tuh dia di rumah itu, karena kebetulan tinggal bareng sama kalian. 2 kamar kan.
Posisinya gue di kamar belakang dan di kamar depan. Terus pokoknya tuh biasa aja sih, nggak ada kejanggalan yang gimana. Cuma memang gue tuh rada-rada nggak suka semenjak dia tinggal di rumah gue, karena jorok banget. Gue tuh nggak suka sama orang yang jorok. Jorok itu? Jadi dia tuh kalau misalkan buang pembalut itu tuh di atas kloset. Bener-bener kayak jorok banget. Terus juga kamarnya tuh bener-bener kayak berantakan banget gitu lah, tidak mencerminkan ini tuh perempuan loh gitu. Terus kayak gimana ya, kayak butuh perhatian banget gitu. Dan begitu ke laki lo apa ke lo? Ke laki gue, karena kan dia membutuhkan sosok seorang bapak katanya ya kan. Agak emosi kan pada saat itu ya, tapi gue tahan nih karena masih hamil dong. Gue takut anak gue mirip dia soalnya kan. Tapi cantik, itu perempuan cakep. Masya Allah banget, mirip ibunya. Puji Tuhan sekali ya, alhamdulillah banget gitu. Nggak mirip dia kok, meskipun gue sebel sama dia gitu kan. Kok kalau si perempuan yang itu cantik? Enggak, sama enggak sekali kak. Oke. Ntar kita lihat fotonya di balik layar aja. Asik. Terus udah gitu, dia tuh tinggal sama kita tuh 1 tahun kan. Setelah lahiran anak gue. Masih juga di situ? Masih, karena kan ngebantuin. Terus kan emang gue tuh nggak pernah ngasih gendong dia gitu, sedangkan dia tuh selalu bilang ke laki gue pengen gendong. Gue kesel dong, kenapa apa-apa tuh selalu bilang ke laki gue. Dia tuh selalu tergantung sama laki gue dalam hal apapun. Itu yang bikin gue nggak suka kan. Singkat cerita, waktu anak pertama gue kan di mamah kan, tinggal di mamah. Gue bawa ke daerah gue. Terus pada saat bulan Oktober, nggak tahu tengah malam, pokoknya malam-malam gitu, anak gue nangis. Terus kamar mandi itu kan posisinya tengah-tengah dong, antara kamar 1 dan kamar 2. Dan akses kamar mandi itu ada 2 pintu, dari luar sama dari dalam kamar gue. Itu dua-duanya pintu tertutup dan lampu kamar mandi nyala. Terus sendal laki gue ada di sebelah pintu kamar mandi yang di kamar. Otomatis laki gue ada di kamar dong, ya kan? Ada di kamar mandi gitu, karena kan lampu kamar mandi itu tuh. Dan itu tuh nyala kan. Terus udah gitu anak gue nangis, ya gue bikin susu dong, karena laki gue lagi di WC gitu kan istilahnya. Gue bikin susu, terus mungkin kedengeran anaknya nangis, dia tiba-tiba keluar dari kamar depan. Bingung nggak? Bingung kan? Iya kan? Karena gue pikir tuh dia ada di kamar mandi gitu, gue nggak expect bakal di kamar depan gitu loh. Terus udah gitu ya gue masih berpikir kayak nggak mungkin deh gitu loh. Terus gue katanya, lu ngapain gitu di kamar depan? Enggak kok, tadi lagi numpang edit lagu, dia minta editin lagu katanya. Lo emang harus ditutup pintu atau segala macam gitu kan? Lo berarti kondisi saat itu lo di kamar sama anak gue bertiga. Lo nggak tahu kalau laki lo? Nggak tahu sama sekali, karena gue tahu tuh cuma di kamar mandi gitu, karena kan posisinya kamar mandi nutup. Ya kan, jadi mungkin dia masuk dari kamar, keluar dari kamar mandi, terus ke kamar itu perempuan. Iya betul, jadi langsung kamar tuh cewek, dan gue taunya dia keluar dari si kamar itu, kamar depan. Akhirnya gue nggak memusingkan hal itulah, jadi ya udahlah. Dan dari situ gue bilang, nih cewek harus keluar dari rumah ini ya. Gue kasih waktu sampai bulan Januari, gue gituin kan. Januari akhirnya dia pindah, dia ngekos. Terus semenjak itu laki gue tuh kayak nggak berubah, tapi belum yang 100% banget gitu. Tapi masih sering pulang, masih perhatian, masih kayak gitu-gitu. Nah puncaknya itu setelah teman-teman yang lain nyadar juga. Kalau kok ini cewek apa-apa selalu laki gue. Karena kan kita itu ada, jadi laki gue tuh, dia tuh koreografer dance kan. Jadi dia tuh punya perkumpulan anak-anak dance-nya gitu. Nah anak-anak itu juga nyadar kalau sifatnya tuh beda banget sama perlakuan dia ke cewek itu dan ke anak-anak lain tuh beda banget. Cewek itu ikut dance juga? Ikut juga. Sebelumnya enggak? Sebelumnya ikut juga, makanya kan kita kenal. Iya, makanya kita kenal gitu. Terus udah gitu, karena gue nggak berpikir bakalan sejauh itu, karena gue mikirnya kayak udah ngapa anak juga sih, ngapain gitu loh, buat apa gitu kan. Nah terus setelah itu karena dia sempat tinggal di rumah gue, jadi mau nggak mau gue harus yang namanya ngasih tahu dong kebaikan buat dia tuh apa. Lu jangan kayak gini, lu tahu yang baik dan nggak baik tuh seperti apa gitu loh ya. Sampai kalau misalnya dia melakukan hal apapun yang menurut gue tuh dia itu kayaknya nggak baik deh, tapi dia tuh ceritanya ke laki gue. Terus gue yang ngasih tahu gitu, karena kan sesama cewek ya harus gue yang ngasih tahu, ngapain dia ngasih tahu gitu loh ya. Takutnya kan jadi salah paham atau gimana gitu kan. Nah setelah itu kita pindah rumah pas di bulan 2023, di bulan Juni kita pindah rumah tuh. Nah gue nggak tahu kalau dia ikut
ikut buat ngangkut-ngangkutin barang karena posisinya gue lagi kerja. Gue ikut ngangkut barang. Dia terus ada beberapa anak yang ikut, cuma gue tuh nggak expect dia bakalan ikut gitu loh. Dan gue nggak tahu dia datang ke rumah tuh jam berapa. Iya kan, karena kan gue nggak ada di rumah gitu loh. Dan setelah itu, nah semenjak pindah di rumah itu, udah mulai kejadian-kejadian yang menurut gue tuh kayak itu nggak bener loh. Lu masa lu ngelatih, lu pulang kerja sampai tengah malam, sampai jam 11 baru sampai rumah gitu. Gue biasanya harusnya jam berapa? Biasanya kalau dia pulang tuh jam 8 tuh udah pulang. Waktu kita di kontrakan yang dulu banget. Nggak pernah sampai kayak jam 11 malam tuh baru balik sampai rumah. Kayak bener-bener nunjukin kok ini beda banget ya. Dan ternyata bukan cuma gue yang ngerasa, yang lain juga ngerasa gitu loh. Tapi gue kan karena nggak ada bukti sama sekali ya Kak, jadi kayak ya udahlah gitu, mungkin emang cuma pemikiran gue aja. Bener ya, jadi kayak ya udahlah, mungkin cuma pikiran gue doang karena gue nggak suka sama nih cewek, jadi pikiran gue negatif mulu gitu kan. Ya udahlah, gue pikir ya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Nah terus setelah itu pas tanggal 26 Juli gue inget banget, itu gue lagi ngambil job make up. Terus gue tuh kan sebenarnya gue bilang gue balik jam segini gitu kan. Nah terus pas siang-siang tuh dia nanya pulang jam berapa kata gitu. Kenapa emang kamu pergi, aku gituin kan. Iya nanti sore ada kerjaan kata. Oh ya udah tunggu aja gitu kan ya. Ya udah tuh gue nggak expect gimana nih. Pas pulang gue taruh motor di depan. Pas gue lihat kok pintu kamar belakang itu nutup, tapi tuh enggak nutup banget gitu loh, kayak setengah kebuka, setengah nutup gitu. Terus kan gue posisinya di kamar belakang tuh bukan gudang sih, karena kan emang kita cuma tinggal bertiga sama anak gue yang kecil kan. Jadi kamar belakang tuh fokus buat yang kayak mainan anak gue lah, terus kayak tempat naruh barang, jaket, tas segala macam. Jadi kan berarti gue taruh jaket langsung kamar belakang dong. Dan itu bener-bener pas buka kamar, posisinya tuh cewek di belakang pintu. Jadi ini pintu, ini ceweknya. Dan tuh ke dalam keadaan nggak pakai celana sama sekali sehelai pun. Di situ mikir nggak dia abis ngapain? Pasti kita sebagai cewek kan kayak lu ngapain gitu. Posisinya lu nggak ada istrinya loh di sini. Ini cuma ada laki gue sama anak gue doang yang kecil. Lu ngapain di sini? Dan dia tuh alibinya tuh ngambil parfum. Karena kita dikirimin parfum sama temen juga kan. Ngambil parfum tapi bugil? Makanya kan bingung. Kayak lu ngapain gitu? Aku cuma ngambil parfum doang katanya. Terus lu ngapain gak pakai celana? Spontan dong, gue marah dong karena nggak masuk. Nah posisi laki lo di mana saat itu? Di luar. Gue nggak tahu apa dia udah dari kamar langsung keluar karena kaget dengar pintu atau dengar suara motor apa gimana kan nggak tahu ya. Terus dari itu ya udah tuh dia, tapi dia tuh cuma kayak diem doang lagi gue tuh. Terus gue kira, lu juga ngapain anjir masukin nih cewek dalam keadaan istri lu nggak ada di rumah, ya kan? Kalau lu emang bener-bener apa ya, kayak bener-bener mikir gitu loh, ntar gimana kalau bini gue tahu nih, pasti ntar bisa jadi perang mulut apa gimana gitu kan ya. Tapi dia tidak berpikir kayak gitu, kan kesel juga ya Kak. Udah gitu si cewek itu sampai nampar gue. Loh kok yang ditampar? Gue maki-maki dulu kan ya, karena gue kesel kayak lu ngapain udah dikasih semuanya, lu udah gue bantu malah kayak gini. Sebetulnya dia keluar dan nampar, spontan dong gue jorokin kan ya, karena kesel banget gitu kan, gue jorokin. Terus tiba-tiba dia keluar kan, dia keluar terus kayak lu di rumah orang tapi lu pakai bra sport doang, kayak nggak masuk logika banget gitu loh. Padahal kan itu lu bertamu di rumah orang, harusnya pakaiannya sopan dong. Tapi ini cuma pakai bra sport dan dalam keadaan nggak pakai celana sama sekali. Terus gue tanya dong, lu ngapain nggak pakai celana? Abis pipis, ya emang lu umur 2 tahun, lu umur batita gitu kan, pipis dibuka celananya langsung gitu kan, kayak nggak make sense ya, nggak masuk akal kan. Makanya, dan posisi kamar mandi itu kan di sini ya. Ini kamar mandi, ini kamar depan, ini kamar belakang. Otomatis kalau lu ke kamar belakang, lu lihat di kamar depan ada siapa dong? Katanya laki gue lagi tidur di situ sama anak gue gitu kan. Ya masa lu dari kamar mandi ke kamar belakang nggak pakai celana gitu, lari terbirit-birit, udah kayak bocil yang abis pupita gitu kan ya, yang abis dicebokin emaknya di kamar mandi lari ke kamar gitu lah. Terus gue kayak, kayaknya nih nggak masuk logika banget gitu loh ya. Terus gue tanya ke laki gue cecer nih gini, kenapa bisa kejadian kayak gini? Terus dia ngapain? Dia bilang ngambil parfum. Terus nggak tahu kenapa dia nggak pakai celana dan segala macam. Lah
lu kan ada di situ gitu loh. Kalau gue ditanya dia ngapain ke pacarnya, ya jelas gue nggak tahu karena gue nggak ada di situ saat itu. Tapi kan lu ada di situ posisinya, nggak masuk logika gue bilang gitu kan. Sudah kejadian itu gue laporin ke atasan gue kan, karena kita satu kerjaan tuh, kita satu IO, dan gimana pun kan kita bertiga ini dalam naungan si IO ini masih ada kerjaan, masih satu circle ya. Bener, dan masih ada kerjaan juga nih. Itu kan kejadian hari Kamis, hari Sabtu minggunya mereka harus kerja dong. Dan mau nggak mau gue harus lapor, karena ini nggak bisa loh. Gue lapor lah, gue telepon lah. Ada di rumah nggak, Bu? Kalau ada di rumah aku mau ke sana. Gue bilang gitu kan, tapi jangan bilang si laki gue nih, kata gue gitu kan. Nah udah gitu gue ke sana, gue ceritain semuanya. Terus tiba-tiba kata si ibu ini bilang, lu curiga dari kapan? Sebenarnya sih kalau curiga nggak pernah sampai curiga yang kayak mungkin mereka punya hubungan gitu. Kayaknya karena kita nggak tahu kan, sebenarnya si cewek ini juga punya pacar tapi dia nggak pernah publish, jadi cuma kayak kalau foto tuh cuma ditutup doang. Dan dari situ tuh gue malah ngerasa kayak ini nggak biar atau mungkin laki gue ini pacarnya gitu kan ya. Tapi secara kan ada bentuk badannya gitu, lo nggak ngerasa kalau itu laki lo gitu? Mirip, cuma gue masih yang bentuk badan gitu mungkin banyak orang gitu ya. Sepositif itu. Antara polos atau bego ya. Mungkin ya. Jadi kata si ibu itu karena gue tuh pernah nggak mergokin sih, kayak dia tuh pakein jas hujan, pakein helm dan pakein si sendal jepit persis sama dia memperlakukannya ke lo. Terus gue tanya kenapa dipakein, dia ngantuk Bu kata gitu, sampai ceweknya nguap-nguap. Itu kayak menurut gue kayak nggak make sense. Nggak banget sih gitu. Logikanya kayak kalau lu nggak ada hubungan ya udah pakai sendiri aja, emang nggak bisa gitu. Ya udah gitu ya udah. Terus udah gitu makin banyak tuh orang-orang yang ngasih kejanggalan gitu. Sebenarnya aku juga punya nih Kak, beli begini. Mereka mulai cerita-cerita lah akhirnya. Jadi sebenarnya gue tuh tanya kenapa kalian gak cerita pada saat itu gitu, karena dia bilang tuh takut. Karena kan ini masalah rumah tangga, takutnya malah kaliannya berantem gitu. Jadi sensitif ya. Iya betul, jadi mungkin nunggu gue dulu deh yang speak up, baru kalian speak up ke gue deh. Apa deh kejanggalan yang kalian temuin gitu kan. Setelah itu kejadian itu, gue gak mau balik ke rumah lah. Kayak malas banget gue balik ke rumah gitu. Udah kejadian kayak gitu, jadi gue balik ke rumah temen gue. Dan gue bawa anak gue kan pasti. Gue bawa anak gue tuh nginep sampai 2 hari di rumah teman, sampai akhirnya gue balik. Gue tuh mikir kayak, pasti dia nyari gue deh. Iya nggak sih, kita kan cewek pengen gitu ya. Tapi dia ngehubungin lo saat lo nggak balik itu. Dia cuma nanya di mana. Lo balas nggak? Nggak gue balas kan. Terus gue bilang, lu kalau mau cari gue, lu tahu kan gue ada di mana. Gue nggak akan jauh-jauh dari situ. Gue pikir tuh dia bakalan kayak nyamperin terus kayak udah bujuk pulang. Iya kita gitu kan pengennya gitu ya kan. Pak pulang yuk, udah deh maafin aku ya, aku hilaf dan lain sebagainya gitu kan ya. Kan kita juga sebagai perempuan ya udahlah gitu lah, lulu lagi gitu kan ya. Udah gitu kita pada saat itu udah aja dia pulang, gue juga balik dong. Pas gue balik, dia balik, terus udah gitu tuh. Akhirnya kan gue kerja tuh besoknya kan, gue kerja dan waktu lo balik ke rumah dia ada di rumah? Dia nggak ada, dan dia baru balik itu sekitar jam 10 malam. Terus udah gitu ya udahlah kita cuma makan bareng ya udah gitu, nggak ngobrol sama sekali kan. Terus udah gitu pas besoknya gue kerja, otomatis nih anak sama laki gue kan, dan dia dibawa nggak tahu kemana. Dia ini nggak balik sama anak gue. 2 hari. Gue panik lah, karena kalau lu doang yang pergi gue nggak masalah, tapi ini masalahnya lu bawa anak gue yang masih kecil, ya kan 2 tahun lagi kan ya. Terus gue telepon si atasan gue lagi, karena gue panik, bener-bener panik kan, gue nggak punya siapa-siapa di sana, ya kan. Terus akhirnya kita ditemuin nih, ditemuin berempat, gue, laki gue sama 2 bosnya, bosnya. Karena dia kata si ibunya udah nggak usah bawa cewek itu, udah malas gue ketemu sama dia. Dipertemukan, kenapa dia seperti ini, terus alasannya apa? Dia masih yang kayak sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa, cuma sebatas dia ngambil parfum, terus ya udah dia numpang pipis, udah nggak ada apa-apa lagi. Ya sekarang mana ada sih malah yang mau ngaku gitu kan ya, penuh dong di sono ya kan. Segitu ya udah, karena udah menurut dia ya udahlah, udah
udah baikan gitu lah istilahnya. Jadi gue pikir permasalahan sudah selesai. Ternyata tidak semudah itu Ferguson ya. Oke, baik. Apa yang terjadi setelah itu? Itu kan masih kayak ya udah dia balik pergi ya masih sampai ke rumah lah ya istilahnya gitu. Kita masih satu tempat tidur lah ya gitu loh. Terus pas tanggal 4 Agustus itu gue balik ke Bandung. Ambil anak gue kan. Yang pertama karena di mama kan. Karena nih laki gue tuh pengen anaknya dibawa yang pertama. Ya, akhirnya lo ambil. Gue wujudkan keinginannya ya kan. Gue ambil kumpul gitu ya. Kumpul gitu kan ya. Terus udah gitu gue emang gak bilang balik hari itu juga. Jadi kayak surprise gue bawa nih anak gue gitu kan ya. Terus udah gitu ternyata gue yang disurprisein kan. Gimana maksudnya? Jadi pas gue kan emang gak bilang tuh balik hari itu juga kan. Dia cuma sehari di sana, gue balik ke rumah. Tapi dia tuh taunya mau gue masih di sana. Gitu, dan otomatis kan gue pakai Grab dong ya. Gue turun jauh banget lah dari rumah. Biar dia nggak tahu kan. Terus gue tuh belajar dari pengalaman pertama. Gue rekam lah. Gue rekam dari pas saat masuk sampai pada akhirnya kejadian yang gue takutin itu kejadian juga. Dan ada si cewek itu. Posisinya lagi di kamar depan gue, dia lagi tiduran. Posisinya juga anak gue lagi tidur di sebelah dia. Dan laki gue itu lagi di sebelah kamar gue tuh kan tempat kerja dia. Lagi ada di situ. Tapi kan kita nggak tahu kan sebelumnya seperti apa. Dan posisinya si cewek itu pakai bra sport lagi. Pakai celana punya laki gue, Kak. Gue tanya kan, lu ngapain pakai celana laki gue dan lu ngapain di sini? Posisinya lu setiap kesini gak pernah ada gue di rumah. Betul. Iya kan? Kalau lu mau ngapa-ngapain, misalkan kayak lu mau ngambil parfum, kayak lu mau ngambil apapun, ada gue. Kan gue juga istrinya loh. Dia bukan perjaka atau bukan di rumah siapa, bukan kau sendiri gitu loh. Dia kan udah berumah tangga gitu. Ada etikat baik, ada omongan atau apa gitu kan? Gak ada sama sekali. Itu akhirnya gap kedua kalinya dia bilang cuma buat jagain anak gue doang. Minimal kan lo tahu dong saat itu harusnya. Iya, minimal dia ngomong lah, ini aku disuruh jagain gitu, boleh enggak ya gitu kan. Tapi ini sama sekali enggak. Dan itu pakai bra sport juga kan. Terus gue tanya, lo ngapain pakai baju kayak gini, pakai celana laki gue? Emang kamu nggak tahu anak kamu tuh muntah kan? Lah kalau gue ada di situ ya, kalau gue tahu ya gue yang urus gitu kan. Iya dong, dan lakinya juga nggak cerita apa-apa. Enggak sama sekali, dia cuma diam terpaku seperti patung. Agak mengesalkan kan ya. Dan posisinya tuh ada anak gue kayak yang pertama. Shock nggak sih dia dibawa pertama kalinya ke rumah situ buat tahu orang tuanya udah di situ lengkap, tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Otomatis gue minta balik lagi dong, ya kan? Nah gue minta balik lagi, terus udah gitu gue ajak main dulu deh biar anak gue ini tenang gitu loh. Pas si ceweknya udah gue suruh keluar, karena dia tuh udah bawa sendal, terus kayaknya bawa perlengkapan anduk dan sebagainya gitu kan. Gue curiganya tuh kayak berarti udah lu nginep gitu loh, ya kan? Entah dari malam atau misalkan malam ini gue nggak balik, lu mau nginep gitu kan. Akhirnya ya udah gue ajak anak gue mau ngomong sama laki gue, tapi kata gue ntar ya, gue ajak ini anak buat main dulu supaya dia tenang, dan lu jangan kemana-mana. Dan itu pintu itu kan akses kuncinya 2 kan, 2 kunci, jadi gue sama laki gue tuh pegang. Terus pas abis maghriban tuh laki gue tuh bilang katanya mau keluar sebentar kan. Dan posisinya anak kedua gue nggak dibawa, karena kan dia nggak mau sama gue kan, karena ada anak gue yang pertama, jadi anak gue yang kedua itu bawa sama bapaknya. Gue pikir sebentar, ntar malam juga balik lagi, orang dia bilang cuma sebentar gitu kan ya. Dan ternyata enggak. Dari tanggal itu sampai dia tuh balik lagi tuh tanggal 12. Tanggal 12 dia di rumah, tanggal 13 dia udah bawa anak gue sampai tanggal 26. Hampir 2 minggu gue nggak ketemu sama anak gue. Gimana stresnya? Gue nggak tahu anak gue di mana, makannya kayak gimana, ya kan? Jadi dia tuh nggak pernah ngasih tahu gitu dia di mana. Sampai akhirnya gue tahu anak gue di mana, gue susul, gue bawa. Gue nggak peduli lo mau balik atau enggak. Yang penting anak gue sama gue. Lu juga nggak perlu bawa anak gue. Lu mau mau menstimulasikan hidup bareng bertiga gitu loh, bertiga sama cewek itu sama anak gue, nggak mau. Gue bilang anak gue nggak boleh. Terus gue gini, anak gue mau punya ibu tiri macam kayak gini,
oh nggak bisa, gue bilang gitu kan. Terus gue bilang enggak. Tapi kan kenyataannya lu pergi sama dia juga gitu kan. Jadi selama 2 minggu itu mereka ya tinggal bareng, tapi di rumah temen gue juga. Akhirnya temen gue enak banget karena ngeliat kelakuan ini orang gitu, nih orang berdua dikasih hati minta jantung gitu kan. Akhirnya diusir juga kan. Diusir juga tuh, akhirnya gue pindah kontrakan karena gue ngerasa kayak ini orangnya udah beda. Gue tuh udah gak mau tinggal di rumah ini gitu loh. Sampai akhirnya gue bilang kita harus pindah. Gue pikir tuh dia kayak mikir gitu loh, kayak ya udah nanti aku cari deh gitu kan. Ya dia nyari mungkin ya, tapi bukan buat sama gue. Bersama itu perempuan? Kayaknya, karena si perempuan ini sampai juga, sekarang laki lo belum balik berarti? Enggak, sampai sekarang. Terus si cewek ini tuh kan dia ngekos kan yang kata gue itu, dan dia ngekosnya pindah. Mungkin tinggal bareng sama laki lo? Iya, kenapa gue tahu mereka tinggal bareng? Karena dia tuh live juga. Dan itu pas gue pantengin live-nya, gue dapet laporan dari teman gue juga sih. Lapor, coba kamu lihat di aplikasi ini dia ada live tapi ada suara si laki lo juga. Pas gue dengerin, itu jam 2 malam, gak mungkin lalu bertamu jam 2 malam ngapain gitu kan. Kedengeran banget mereka lagi kayak nonton film gitu loh, kedengeran suaranya kayak bahagia banget hidupnya ya. Nonton film bareng, hahaha gitu kan. Ya gak tau aja gue sama anak gue menderita gitu kan. Kayak gitu, tapi sampai sekarang gak balik. Bahkan pas kita pindah kontrakan nih, dia bawa barang-barang dia doang. Barang-barang gue dia tinggalin di rumah kontrakan lama. Gila gak? Berarti masa lo belum ditalak, belum dicerain atau gimana enggak? Belum kak. Gue tuh pernah nanya nih, karena kan selama ini gue tinggal di rumah temen juga kan. Terus dia tuh nggak ada yang kayak apa ya, nggak ada rasa bersalah, nggak ada nafkahin lo, nggak ngirimin uang buat anak-anak? Sama sekali, nggak sama sekali. Terus dia tuh kayak ngerasa ya udahlah lu udah tinggal di rumah si ini, jadi ya udahlah lu udah aman deh di rumah ini, nggak perlu mikirin apa-apa. Tapi kan gue nggak bisa gitu loh. Gimana pun kalau kita tinggal di rumah orang, itu kan nggak senyaman rumah kita sendiri. Setuju. Ya kan? Sampai akhirnya temen gue bilang, temen gue yang punya rumah itu, dia chatting, ini mau kayak gimana? Karena nggak mungkin nih anak bini lo tuh tinggal selamanya di rumah gue gitu. Terus dia jawab? Gitu. Terus dia jawab, jawabnya apa? Maaf ya ngerepotin. Gitu ya doang. Emang ngerepotin gitu kan ya. Gitu doang? Iya. Nggak cari solusi apa? Sama sekali nggak. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Terus temen gue tuh bilang, lu dateng deh besok ke rumah gue. Besoknya dia dateng, terus dalam posisi dia tuh udah bawa barang-barang dia gitu loh kak. Terus gue tanya, lu ngapain bawa barang-barang lo? Berarti lu udah punya tempat dong selama ini kalau lu udah bawa barang-barang. Iya. Terus dia bilang tuh kayak, gue baru dapet tempat ini. Tapi kan lu gak ngasih tahu ke gue di mana gitu loh. Ya kan? Terus ngapain lu bawa barang-barang ini? Kalau lu bawa barang-barang lo, bawa baju lo, bawa semua perlengkapan lo, berarti itu ibaratnya lu tuh udah mau pisah sama gue dong. Ya kan? Tapi dia bilang gak mau. Ya terus kasih kejelasan. Iya, makanya gue bilang, ya terus kasih gue kejelasan. Gue harus nunggu sampai kapan gitu loh ya. Total udah berapa bulan berarti lo ditinggalin? Total itu hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Dan sampai saat ini gak ada kejelasan sama sekali. Bahkan kayak gue nyuruh pulang pun ada aja alasannya. Kayak tiba-tiba sakit perut lah, diare lah, sakit lah. Aduh udah deh banyak banget. Sedangkan dia tuh selalu bilang pengen bawa anak gue yang terakhir ini kan. Yang kecil gue bilang gak bisa. Gue aja nggak tahu lo di mana. Terus gue harus cari anak gue kemana gitu. Apa nggak bikin stres gue gituin kan? Sama sini juga, ya nggak tahu juga. Ini cukup complicated ya. Iya. Maksudnya gue yakin lo bisa menyelesaikan ini, gitu. Gue yakin banget karena lo bukan wanita bodoh. Iya. Lo wanita kuat, lo wanita hebat, lo wanita pinter. Lo tinggal nunggu momennya aja. Bener. Iya kan? Dan ya semoga ya lo bawa dalam doa semuanya. Iya, lo bawa dalam doa semuanya, minta yang terbaik sama Tuhan apapun itu. Iya. Yang penting lo bisa terus sama anak-anak. Kalaupun memang harus divorce atau gimana, ya semoga itu jalannya terbaik. Intinya gitu. Paling gini, gue mungkin coba, gue sama tim bisa bantu. Maksudnya ada nggak yang lo sampaikan buat suami lo sama si perempuan itu biar nanti semoga aja mereka bisa melihat ini, bisa menonton ini gitu ke kamera situ. Paling kalau misalkan buat si perempuan ini ya, kalau misalkan emang niat kamu untuk menghancurkan aku, sorry banget, aku tidak hancur sama sekali. Tapi kalau niat kamu untuk menghancurkan rumah tangga aku, mungkin sekitar ya 20% lagi tercapai lah ya. Cuma ya silakan aja ambil kalau kamu memang mau ya, nggak apa-apa, silakan. Aku udah ikhlas banget, udah nggak berharap juga
Jadi ya udah silakan aja kalian kalau misalkan mau membangun rumah tangga sendiri juga ya nggak apa-apa gitu. Terus buat misalkan buat laki gue kalau misalkan lu nonton, tolong kasih kejelasan dulu nih mau kayak gimana ya kan, gue harus nunggu sampai kapan ya kan, mau sampai lebaran kapan, mau sampai kapan lagi, mau sampai tunggu tua nanti kan nggak bisa, lu enak-enak di sana sedangkan gue menderita. Nggak menderita juga sih, mohon maaf banget ya say, ya biasa aja sih sebenarnya, cuma ya kasih penjelasan lo nggak kayak gimana gitu kan, kasihan juga ada anak juga ya, kecuali lu perjaka ya terserah gitu. Tapi kalau misalkan sekiranya nanti kita pun akhirnya harus berpisah, sorry banget gue nggak pernah bisa mempertemukan anak gue sama lu. Thank you. Gak apa-apa. Ya intinya ya balik lagi. Aku percaya itu semoga apapun itu nanti endingnya ya itu memang udah terbaik jalannya Tuhan untuk kamu sama anak-anak gitu. Makasih banyak udah sharing di sini. Sama-sama. Aku happy, maksudnya kamu udah berani. Maksudnya memang kamu juga butuh ini karena udah nggak tahu lagi harus gimana. Semoga video ini bisa membantu ya. Maksudnya mungkin ya nanti suaminya lihat atau si perempuan itu lihat, Mbok Yo dikasih keputusan gimana, kasihan gitu loh. Jangan digantung-gantungin itu, kalau memang masih mau sama-sama, Mbok Yo sama-sama gitu loh. Iya. Ya dirapiin lagi gitu kan, dibangun lagi gitu kan dengan baik-baik gitu. Kalau memang udah enggak ya dikasih kepastian, jangan sampai nunggu-nunggu jangan sampai dibuat mati perlahan ya, Mak. Kasihan gitu, kasihan. Nggak usah mikirin dianya deh, mikirin anaknya ada 2 gitu. Ya semoga menemukan jalan yang terbaik apapun itu. Amin. Dikuatin, Amin. sehat, yang sabar. Amin. Dan semoga insya Allah semua akan indah pada waktunya. Amin gitu. Baik teman-teman, sebelum bobo itu ya maksudnya ya lagi dan lagi setiap orang punya problematika kehidupannya masing-masing. Ya semoga apapun itu masalahnya selalu diberikan jalan yang terbaik. Amin. Semoga kita juga selalu dilindungi dan dijauhkan dari masalah-masalah yang seperti itu gitu. Makasih banyak udah nonton Bincang Ranjang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.